bersama Teacher Rika belajar tema. Sekarang kita belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia, PB4. Pada PB4 ini kita akan belajar tentang menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram dan penggunaan hak yang bertanggung jawab. Nah, sekarang coba perhatikan ya. Menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Nah, untuk memahami teks eksplanasi, kita harus membaca dengan cermat. Selain itu, kita dapat mengajukan pertanyaan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dari teks tersebut. Kita dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Penyajian informasi dalam bentuk diagram akan memudahkan kita untuk mengingat dan memahami informasi dalam suatu teks. Selanjutnya, kita masuk ke muatan PPKN, penggunaan hak yang bertanggung jawab. Dengan ditemukannya bola lampu oleh Thomas Alva Edison, banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dahulunya malam hari terlihat gelap dan tidak ada yang bekerja. Sekarang malam hari terasa seperti siang karena adanya penerangan. Nah, pendistribusian listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah memerlukan perjalanan yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Di samping itu, listrik bersumber dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi, kita harus bertanggung jawab terhadap penggunaan hak kita dalam memanfaatkan listrik di rumah. Nah, berikut contoh-contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya. 1. Di rumah. Contohnya, bermain dengan nyaman lalu merapikan mainan selesai bermain. Apa manfaatnya? Agar mainan kita tidak cepat rusak. Yang kedua, menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam. Apa manfaatnya? Agar mata kita tidak rusak dan tidak bangun kesiangan. Lalu yang ketiga, makan makanan sehat dan bergizi lalu mencuci piring kotor yang telah digunakan. Hal itu dilakukan agar rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang kedua, contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya di sekolah. Contohnya, mendapat pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru. Hal itu dilakukan agar dapat memahami ilmu yang diajarkan. Membaca buku di perpustakaan dengan tenang agar dapat membaca dengan fokus. Lalu bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan agar situasi sekolah tetap kondusif. Yang terakhir, ketiga, contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya di lingkungan masyarakat. Contohnya yang pertama, bermain di taman tanpa menginjak rumput. Hal itu dilakukan agar rumput tidak mati dan tetap hijau. Yang kedua, diperbolehkan ikut kerja bakti sesuai kemampuan. Apa tujuannya? Agar pekerjaan yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan baik. Lalu yang ketiga, bermain sepeda tidak di jalan raya agar tidak terluka dan mengganggu pengguna jalan. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian mengerti. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Goodbye, students!